Nah, kita menyambung atau melanjutkan perbincangan saya dengan Mas atau Bang Reza Indragiri. Assalamualaikum Bang Reza. Kali ini bersama saya Muhammad Sofyan, Bang Reza tadi bersama Alfat. Ya, Waalaikumsalam Mas Sofyan. meneruskan perbincangan yang tadi sempat diperbincangkan dengan Alfat Tauhid bahwa ada saksi yang sepertinya serba salah begitu Bang Reza ya, ketika dihadirkan yang pelin-pelan seperti ya Susi begitu ya, lalu juga dihadirkan ada saksi yang kredibel. Ini yang pelin-pelan salah, yang kredibel salah, ini sebetulnya seperti apa nih secara psikologisnya ini Bang Reza? Ya berarti benar kan wejangan psikologi forensik bahwa Ya. memang kita kalau berhadapan atau menggali keterangan saksi itu memang harus ekstra hati-hati karena saya ulangi lagi, barang ini yang ringkih, barang ini yang berpotensi besar bisa merusak proses persidangan. Sehingga normatif yang diutamakan adalah pembuktian, bukan pada penggalian pengakuan atau mengorek keterangan. Ya, aturan normatif itu saya yakin seluruh aparat penegak hukum sudah tahu. Ya. Nah, poin berikutnya, ada pertanyaan. Ya. Lantas siapa ini? Di ruang sidang ini siapa yang paling mampu mendeteksi kebohongan dan kejujuran? Oke. Lalu dilakukan penelitian. Nah, mengejutkan bahwa misalnya ada penelitian yang membandingkan antara aparat penegak hukum atau personil penegak hukum dengan mahasiswa. Keduanya sama-sama dapat tugas yaitu mendeteksi, memilah mana informasi yang asli dan mana informasi yang palsu, mana yang jujur, mana yang bohong. Oh, oke. Boleh percaya, boleh tidak, dalam eksperimen itu ternyata simpulannya adalah mahasiswa jauh lebih akurat. Wow. Mahasiswa lebih mampu untuk mendeteksi kebohongan ketimbang personil penegakan hukum. Nah, kalau kita mengacu pada penelitian ini kan semakin pening kepala kita. Semakin sulit bagi kita untuk meyakini ini siapa sesungguhnya yang paling bisa menakar validitas keterangan dari para saksi, yang paling bisa mengukur otentisitas pengakuan terdakwa itu siapa gerangan. Karena toh sekali lagi aparat penegak hukum ternyata ketika diuji dibandingkan dengan mahasiswa, mahasiswa ternyata lebih mumpuni untuk menilai kebohongan seseorang. Nah, terlepas dari kompleksitas itu, mari kita ingat apa kalimat yang hakim gunakan saban kali membuat putusan. Kalimatnya adalah sah dan meyakinkan. Kita kupas ya. Kata sah itu mewakili segala macam bentuk pengukuran, penilaian sifatnya objektif. Sementara meyakinkan ini sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap masuknya subjektivitas hakim dalam membuat putusan. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa perlibatan intuisi, perlibatan keyakinan, bahkan perlibatan subjektivitas tetap merupakan suatu hal yang mungkin saja untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum termasuk proses persidangan. Tentu saja intuisi yang kita bicarakan ini bukan dari orang sembarangan, keyakinan yang sedang kita perbincangkan ini bukan dari sosok biasa, tapi kita bicara tentang intuisi, bicara tentang keyakinan dari sosok yang kita sebut sebagai wakil Tuhan. Dengan sebutan macam itu, maka kita pantas berasumsi bahwa perlibatan intuisi, perlibatan keyakinan, bahkan perlibatan subjektivitas dari wakil Tuhan, dari Yang Mulia Majelis Hakim, bisa kita harapkan tetap akan mendekatkan kita pada keadilan yang hakiki. Artinya tadi ketika bukan hanya penggalian dari pengakuan daripada saksi, namun pembuktian. Nah, ini seperti apa pembuktian itu, Bang Reza? Teman-teman sarjana hukum pasti lebih tahu nih tentang hal ihwal terkait dengan pembuktian. Yang saya pahami ada 4 alat bukti. Nah, semua alat bukti itulah yang akan disodorkan kepada majelis hakim, diperdebatkan oleh jaksa penuntut umum, diperdebatkan juga oleh penasihat hukum, dipertanyakan oleh majelis hakim, sehingga akhirnya tadi saya katakan pada segmen sebelumnya, hakim akan mendaki piramida. Sampai di puncak piramida, hakim bisa mengatakan ini loh alat bukti yang relevan, ini loh alat bukti yang tidak relevan. Hanya alat bukti yang relevan sajalah yang masuk dalam pertimbangan hakim ketika membuat putusan. Artinya itu akan mematahkan penggalian-penggalian daripada saksi. Artinya apakah tidak diperlukan lagi Bang Reza ketika itu yang diutamakan adalah pembuktian dibandingkan daripada penggalian informasi-informasi daripada para saksi ini? Semuanya dibutuhkan, tapi kalau kita harus membuat pemeringkatan, mana yang harus lebih diprioritaskan, mana yang harus lebih dipentingkan, disiplin psikologi forensik ingin mengatakan bahwa keterangan saksi itu penting, tetapi bukan merupakan hal yang terpenting. Alih-alih psikologi forensik mewanti-wanti kita semua untuk ekstra waspada terhadap kemungkinan keterangan saksi justru tidak valid, tidak berkualitas sehingga merusak proses persidangan.
Ini memang mudah dikatakan, tapi sulit untuk diterapkan. Kenapa? Misalnya begini, kalau kita bicara tentang keterangan saksi, tentu kita mencari keterangan yang berkualitas. Berkualitas, betul. Berkualitas itu seperti apa? Dalam khazanah psikologi forensik, keterangan itu dikatakan berkualitas apabila memenuhi 2 parameter saja. Pertama, haruslah akurat, dan yang kedua, haruslah lengkap. Parameter ini tentu saja dihasilkan lewat penelitian yang sangat banyak. Tapi tadi saya katakan, ketika coba diterapkan, kita punya kesadaran tentang pentingnya hal ini, tapi ketika diterapkan ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Memilah, mencari, bahkan mendalami mana informasi yang akurat dan lengkap memang butuh keterampilan khusus. Butuh jam terbang yang tinggi. Dan saya konsekuen dengan yang saya katakan tadi, perlibatan subjektivitas, perlibatan intuisi atau keyakinan adalah sah adanya. Kembali ke 2 karakter saksi tadi yang berbeda, antara saksi yang seperti Susi yang mungkin pelin-pelan, kemudian saksi yang kredibel. Ini sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah yang mana, Bang Reza? Ketika memang harus salah satu kan cukup efisien ketika salah satu saja yang diambil begitu. Yang dibutuhkan adalah saksi yang kredibel, informasi atau keterangan yang valid sebagaimana yang sudah mereka nyatakan ketika disumpah. Ketika disumpah, saksi mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan keterangan tak lebih tak kurang berdasarkan apa yang mereka ketahui dengan sebenar-benarnya. Itu saja. Nah, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman yang subjektif juga saya pikir, bahwa dulu saban kali misalnya saya dihadirkan sebagai ahli, ada perasaan tegang, perasaan nervous yang luar biasa. Tapi seiring perjalanan waktu saya mencoba untuk memahami apa sesungguhnya yang membuat saya menjadi tegang, apa yang membuat saya menjadi nervous luar biasa. Ternyata jawabannya satu, ini berlaku pada diri saya, belum tentu berlaku pada orang lain yang hadir baik itu sebagai saksi maupun hadir sebagai ahli. Yang paling membebani, yang justru memunculkan stres dan kecemasan bukan alang kepalang, itu adalah ketika hati saya sudah mulai terganggu untuk berpihak. Misalnya ini, saya dihadirkan oleh salah satu pihak, sebutlah oleh penasihat hukum. Nah, mungkin orang akan menaruh syawasangka karena saya dihadirkan oleh penasihat hukum, pasti saya akan berpihak pada penasihat hukum. Pasti saya akan berpihak pada terdakwa alias kliennya si penasihat hukum. Syawasangka semacam itu sebetulnya masuk akal. Karena saya pribadi pun pernah merasakan atau punya pemahaman yang salah kaprah seperti itu. Dulu sekali. Jadi karena saya didatangkan oleh penasihat hukum, maka sedikit banyak bandul saya itu seolah-olah berada pada sisi mereka. Atau sebaliknya, ketika dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, seolah-olah itu bandul itu beratnya ada di sisi mereka. Nah, saya coba pahami, akhirnya saya sampai pada kesimpulan. Ketika saya merasa bahwa bandul saya mulai bergerak ke kanan atau ke kiri, pada momen itulah saya mulai merasakan adanya kecemasan ekstra. Kalau saya sudah mulai cemas, nah ini bisa diterapkan ya pada saat pemeriksaan saksi. Ketika saksi merasa bahwa bandulnya sudah berpihak ke sana atau ke sini, maka boleh jadi akan muncul dorongan untuk melakukan fabrikasi cerita. Kebohongan-kebohongan. Terdorong untuk melakukan manipulasi atau rekayasa keterangan. Nah, itu mungkin saja terjadi. Jadi kuncinya, lagi-lagi mudah untuk diucapkan, tapi barangkali tidak selalu mudah untuk diterapkan. Hindari keberpihakan. Pastikan bandul tetap di tengah. Tujuan kehadiran saksi, tujuan kehadiran ahli di ruang sidang, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak yang mendatangkan mereka. Kehadiran saksi di ruang persidangan adalah semata-mata satu, untuk memberikan keterangan sebagaimana isi sumpah, keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuannya. Titik. Bang Reza, ini menarik, apa sebetulnya yang membuat bandul itu berat yang membuat akhirnya si saksi ini goyang, kemudian si saksi ini memberikan keterangan-keterangan yang mungkin memanipulasi. Ini bandul apa sebetulnya? Atau ada bisikan-bisikan tertentu? Kita lanjutkan Bang Reza nanti sesaat lagi usai jeda.